Hai semuanya, Mas Banggar Swanson dan ini adalah smartphone terbaru dari Advan. Ini adalah Advan NASA Pro. Sekarang mari kita unboxing aja sebelum kita bahas mengenai boxnya ya. Nah ini di depan kalian ini adalah boxnya ya dari Advan NASA Pro dan ini adalah tampilannya seperti ini, cakep ya. Desain-desainnya tuh kayak Redmi gitu. Dan kalau misalnya kalian beli smartphone ini, kalian langsung dapat bundling ya dari Telkomsel nih. Ini ada yang namanya Bundling Max, jadi kalian bisa menikmati kuota hingga 10 GB hanya dengan Rp50.000 saja. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, nanti kalian tinggal baca aja, oke? Oke, mari kita lihat bagian sebelah kanannya nih. Oke, di bagian sebelah kanannya teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan bagian kanan dari smartphone-nya, dual nano SIM card 4G LTE dan udah ada Face ID kelihatan. Kemudian bagian kirinya baterainya ini tuh 3000 mAh dan sudah ada GPS-nya. Bagian atasnya logo Advan saja dan bagian bawahnya ini kita lihat ya. Nih di sini tuh teman-teman bisa ngelihat ini ada merek Advan, kemudian Android NASA Pro. Dan ini ada nomor email-emailnya dan ini warnanya ya. Warna yang gua punya ini tuh warnanya tuh blue. Ya, warna blue. Sorry nih, goyang-goyang. Kemudian di bagian belakangnya ini detail banget nih untuk informasi lengkapnya nih. Layarnya tuh berukuran 6,088 inci HD+, sudah IPS water drop screen, kemudian chipsetnya ini tuh quad core, ini tuh Uni SoC ya. Kemudian RAM-nya tuh 2 GB, storage-nya tuh 32 GB, baterai 3000 mAh, kemudian kamera 13 megapiksel, kamera depannya tuh 0,3 megapiksel. Kamera belakang 13 megapiksel dan 0,3 megapiksel ya, ada dua buah kamera belakang dan 5 megapiksel untuk kamera depan dan ini menggunakan Android OS, harusnya ini Go Edition ya. Sekarang mari kita buka apa aja yang ada di dalam boxnya ini. By the way, ini tuh harganya tuh 1 juta kurang 1000. Tapi kalau misalnya kalian nyari di Tokopedia ataupun Shopee, itu harusnya harganya bisa di bawah 900.000 ya. Ini kan harganya tuh 1 juta kurang 1000, berarti 999.000. Nah kalau kalian nyari di marketplace, kalian harusnya bisa dapat harga di bawah 999.000, ada yang 970 mungkin ya, kalian cek aja. Ini by the way desainnya kayak gini ya, di sini cakep nih. Oke, nanti kita bahas. Kemudian dalamnya ada apa aja? Oke, kita dapat kartu Telkomselnya, kemudian ini buku panduan dan kartu garansi. Oke, kemudian kita jembrengin aja dulu ya. Oke, kita dapat ini nih silika gel, ada silika gel. Kemudian di sini ada adapter charger, kita lihat ya. Ini adapter chargernya ini tuh outputnya tuh 5 volt 1 ampere. Jadi ini standar banget ya. Dan kita cek untuk ini kabel chargernya, kita lihat. Wih, mantep ya. Ini sudah Type C, teman-teman. Harga 900.000 sudah USB Type C. Mantap. Wow, dan ternyata Advan masih konsisten ya. Jadi ini tuh baterainya tuh masih dicopot, cabut, oke? Tuh. 3000 mAh. Oh, ini ada panduan cepatnya juga. Kemudian di sini kita langsung dikasih jelly case, cakep ya. 900.000 langsung jelly case, kita tinggal pakai, nggak perlu lagi beli case tambahan. Di sini ada lubang untuk speakernya, cakep, cocok. Dan sekarang mari kita pasang untuk ini nih. Baterainya. By the way, ini kita ini layarnya ya. Layarnya bisa dibuka nih, dicabut dulu nih ini sebelum kita gunakan nih. Wih, cakep. Mantap. Push. By the way, walaupun ini tuh kan pelindung layarnya ya untuk eksternal, tapi sebenarnya kalau udah dicabut di sini juga ada nih, teman-teman tuh masih ada kan? Ini masih ada anti goresnya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi beli yang namanya anti gores. Ini ringan banget ya, mungkin karena belum ada baterainya kali. Kita coba buka pelan-pelan bukanya ya, soalnya di pinggir-pinggiran kayak gininya kadang-kadang suka ada yang rusak, jadi teman-teman harus bukanya pelan-pelan. Kita pasang baterainya dan by the way ini ada 2 nano SIM, teman-teman tuh ada 2 nano SIM ya, dan ini kayaknya untuk micro SD ya, bener gak sih? Nah ini untuk micro SD nih, 2 nano SIM ya, ini 4G LTE, ini untuk micro SD. Advan masih konsisten ya, kayaknya smartphone yang masih belum unibody ya, maksudnya belum baterainya tuh unibody. Ini kayaknya masih Advan deh, nggak tahu deh. Coba Advan dong, selain naikin chipset dan spek dan lain-lainnya, coba untuk baterainya juga mending jangan dipisah-pisah deh. Oke, sekarang kita nyalain terlebih dahulu. Oke, baik, sambil nunggu untuk proses bootingnya ya. By the way, ini tampilan belakangnya tuh menurut gua cukup oke sih ya di harga 900.000. Ini ada logo Advan-nya dan ini
Untuk desain kameranya juga cukup kekinian, teman-teman bisa lihat tuh, wih cakep ya. Dan ini emang agak cukup menonjol tuh, ada agak-agak apa ya, agak-agak nonjol lah ya. Tapi ini nggak mengganggu sih. Di bagian bawahnya tuh di sini ada lubang speaker nih, lubang speaker. Bagian bawah sininya ini ada port USB Type C teman-teman. Bayangin 900.000, keren. Ini ada lubang mikrofon. Ini untuk nyongkelnya ya, nyongkel casingnya nih di sini ada. Kemudian bagian kanannya tuh ini tombol power dan volume yang cukup kliki teman-teman, enak banget ini di pencet-pencetnya nih. Kemudian bagian atasnya tuh ada port jack audio nih, bagian atas, bagian atasnya. Kemudian bagian kirinya tuh benar-benar bersih, nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita udah nyala ini teman-teman ya, sebentar. Oke, ini adalah Advan NASA Pro. Oke, nih. Sekarang mari kita coba untuk lihat dulu spesifikasinya di pengaturannya. Oke, ini menggunakan RAM 2 GB ya, kemudian Androidnya tuh versi 11, terus apa lagi? Wah, ternyata nggak ada detail lagi ya. Sekarang langsung aja mari kita sedikit lihat untuk tampilannya teman-teman nih. Tuh. Ini by the way untuk layarnya buat gue pribadi cukup agak kesat mungkin karena tangan gue agak basah ya. Tapi by the way ini layarnya tuh untuk harga 900.000 menurut gue udah cukup oke. Ya, sekarang mari kita coba untuk tes speaker dari smartphone 900 ribuan ini. Oke, gimana untuk kualitas speakernya? Silahkan kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Sekarang mari kita lanjut. Gue yakin kalau misalnya kalian liatin unboxing ini tuh biasanya kalian tuh pengen ngeliat gimana skor Antutu-nya ya, dan gimana hasil kameranya. Nanti kita bahas. Sekarang mari kita lihat untuk skor Antutu-nya terlebih dahulu nih. Nih, jadi udah gue tes ya, dan Antutu-nya itu mendapatkan skor 58 ribuan ya, 58.799. Dan untuk Geekbench-nya ini tuh single core-nya tuh 101 poin, dan untuk multi core-nya tuh 354 poin. By the way, ini tuh menggunakan Unisoc SC9832E, oke? Nah, sekarang mari kita lihat nih, by the way sebelum kita ngeliatin bermain gamenya ya, tes main game, gue mau ngasih lihat dulu nih untuk settingan untuk ini ya, Face ID-nya nih. Jadi ini tuh bisa Face ID teman-teman nih. Tuh, kita bisa Face ID, kita masukin loop. Oke, nih coba kita lihat seberapa cepat dia untuk mendeteksi muka ya. Tuh, cepet juga. Coba kalau misalnya kita kunci, wah kebukanya oke juga. Agak ada delay sedikit ya, nggak begitu cepet, tapi overall ini nggak masalah sih. Mengingat ini harganya juga ya, ini harganya cuma 900.000. Oke, cepat. Nah, sekarang mari kita coba untuk bermain game Free Fire. Jadi buat teman-teman yang nyari smartphone buat main game Mobile Legends, Free Fire, harga di bawah 1 juta, mungkin bisa coba smartphone ini teman-teman. Nanti gua bakal kasih lihat gimana untuk main game Free Fire-nya. Nah, untuk settingan dari Free Fire sendiri, ini grafisnya udah gua mentokin di Ultra, kemudian resolusi tingginya juga di High. Kemudian apa lagi ya? Ini udah gua naikin lah ya. Yang penting udah masuk Ultra ya. Sekarang mari kita coba untuk bermain gamenya. By the way, gue tuh nggak jago main game, jadi yang penting kita ya ini aja lah ya. Apa namanya? Impresi pertama gue seorang yang awam main game, terus mencoba bermain game di HP ini, oke? Nih, pas pertama gue coba ya, nih ke arah atas, ke depan, maksudnya ke depan. Emang sedikit agak delay sih ya, tuh. Jadi agak delay sedikit, gue ke depan, baru udah ke depan, nggak langsung responsif banget. Kemudian kita coba lihat lagi nih, ini malah loading. By the way, kalau misalnya kalian nyari HP yang 900 ribuan itu biasanya buat siapa sih? Gue pengen tahu nih. Apakah buat orang tua atau mungkin buat anak kalian yang masih kecil gitu ya? Karena zaman sekarang tuh kayaknya emang anak tuh pasti dikasih HP gitu ya. Atau mungkin buat sekolah. Coba komen dong di bawah ya, gue pengen tahu nih. Gue pengen survei nih ya. Kira-kira sebenarnya kalian tuh kalau ngasih smartphone nih, suka untuk siapa nih yang harganya di bawah 1 juta, oke? Ini kok kayak error gitu ya, gua nggak ngerti ini gimana, ini arahnya mana, ini arahnya mana, oh gini,
Gini, oke siap. Oh gini kali ya. Oh gitu kali. Nah, maklum ya, John, gua nggak jago, tapi ini agak susah juga ngendaliinnya nih. Ya, tapi kalau misalnya anak kecil buat main game-game ini udah oke sih. Tuh, kumaha ieu euy. Ush. Ini kayaknya gua harus ngambil ini nih, mobil. Ini apa ini? Ini gua yang on buat ini apa gimana? Ambil mobil dulu deh ya. Overall gue ngerasa sih agak sedikit susah ini aja nih, susah ngegerakin kiri kanannya nih gue ngerasa nih. Kalau gue ya, gue ngerasanya ya agak susah ngegerakin kiri kanannya. Tapi mungkin karena belum terbiasa aja kali ya. Ini kita coba lihat. Kita cari dulu, mungkin di sini ada something, nah kan? Nah, apa ini? Wah, langsung kan dapat senjata nih. Udah nih, nggak ada apa-apa lagi. Ini gue agak susah sih ngendaliin gini ya, tuh. Nggak tahu kenapa tuh kiri kanannya tuh agak susah. By the way, tapi untuk grafisnya menurut gue sih ini udah lumayan ya, udah cukup banget gitu. Kalau misalnya lu pakai, ada apa itu? Mana sih ngalahinnya gimana? Kita tembak. Kok ini agak susah naikinnya. Wih, langsung kita berhasil nembak. Ini agak cukup lambat ya teman-teman. Jadi nggak bisa begitu responsif banget. Tuh. Ini gue susah nih. Tuh. Nggak ada jadinya, keburu nggak ada. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya wajar lah, harganya juga 900.000, tapi yang jelas bisa dipakai buat main game Free Fire dan Mobile Legends harusnya udah bisa juga. Dan untuk suhunya nih baru tadi dipakai main game belum beres ya, udah ada di 42, 41, ini cukup hangat juga berarti nih. Tadi bahkan ada 42 ya, 40, 41 nih. Daerah sini tapi tadi nih, yang daerah sini sih, ya berarti daerah sini nih. Oke, sekarang mari kita lanjut untuk bahas kameranya. Ini by the way kameranya tuh 13 megapiksel dan 0, berapa megapiksel gitu ya. Jadi kamera satunya lagi tuh menurut gua ini kayak apa ya? Kayak bohongan kali ya. Tapi ini tuh sebenarnya kayak ada 3. Tapi intinya ya kameranya tuh 13 megapiksel lah ya. Tuh, ini kayak ada 3 gitu. Ini flashnya ada tulisan AI 13 megapiksel. Yang depannya tuh 5 megapiksel. Oke, sekarang mari kita lihat untuk menu-menu kamera dari smartphone Advan NASA Pro ini ya. Di harga 900 ribuan, dia tuh sudah ada fitur otomatis nih, mode otomatis, kemudian ada mode bars, kemudian ada mode Pro juga by the way. Nih mode Pro-nya tuh kita bisa ngatur ini exposure value, kemudian ada ISO juga bisa kita atur sampai 800, white balance-nya juga, kemudian ada normal, kontras, kejenuhannya ini bisa kita atur juga. Kemudian ada juga panorama ya, Kemudian kita cek lagi sebelah sini. Ini ada video nih. Videonya tuh beresolusi kamera belakangnya tuh 1080 pixel ya. Sementara untuk kamera depannya tuh di 720 pixel di 30 frame per second. Ada juga selang waktu tuh berarti time lapse ya. Kemudian di lainnya ini tuh ada interval, filter, ada untuk nge-scan kode QR code. Ini cakep. Ada mode malamnya juga, walaupun gua coba kayaknya nggak terlalu ngaruh ya. Kemudian di sini ada DV malam. Coba kita cek untuk bagian depannya. Mana untuk bagian depannya nih? Nah, ini kamera depan. Seperti ini ya, kamera depan. Sini ada beautification-nya. Kita untuk mencerahkan, menghaluskan, memperbesar atau merampingkan tuh. Oke. Udah kali ya. Nah, berikut adalah hasil kameranya dari Advan NASA Pro.
kamera belakangnya Advan NASA Pro. Tapi kalau kadang-kadang kalau jauh tuh susah ya, nggak fokus tuh, anehnya tuh nih. Ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Tuh ini udah gua fokusin aja, ini nggak fokus-fokus, bingung. Kenapa nggak tahu tuh ini nggak fokus, kenapa ya? Harus deket kayaknya nih. Nah kalau deket gini baru dia bisa mau fokus tuh kan. Kalau misalnya jauh dia nggak tahu kenapa nih, kurang fokus nih. Untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman tuh. Kalau jauh tuh nggak tahu, ngeblur aja gitu kan tuh. Heran ya. Tuh. Semoga aja nanti ada super update. Ini kamera depannya nih kayak gini. Set ini kayak. Depannya. Wah, udah cerah nih. Nah, kamera depannya. ...30 frame per second. Waduh, ya beginilah untuk smartphone 1 jutaan, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tapi kalau misalnya di kondisi cahaya yang cukup sih ya kelihatan lah ya, tuh jerawat kelihatan semuanya oke. Ini kamera belakangnya nih 20 pixel di 30 frame per second, ini agak susah fokus juga ya ini. Agak susah fokus nih ya. Kita lihat. Wih, cakep nih kecil-kecil gini nih tuh, kelihatan walaupun agak susah fokus. Oke, ini adalah hasilnya ya. Oke, kesimpulannya ya, setelah gua mencoba smartphone ini ya memang smartphone itu adalah smartphone entry level ya. Jadi buat kalian yang pengen beli HP ini tuh mungkin cocoknya tuh untuk orang tua ataupun anak kecil ya, ataupun orang-orang yang baru migrasi dari feature phone ke smartphone. Jadi kalau misalnya mau nyobain smartphone pertama, mungkin ini boleh lah ya dibeli ya. Ini 900.000 udah bisa main Free Fire juga, bisa WhatsApp, bisa main TikTokan, pokoknya layaknya smartphone ya. Tapi untuk kameranya, by the way, gue mau nge-share sedikit ya untuk kameranya. Jadi untuk kameranya ini tuh gini teman-teman. Jadi kadang-kadang ya kita tuh susah banget untuk ngefokusnya. Jadi untuk ngefokusinnya tuh susah banget tuh. Dia tuh susah banget fokusnya kadang-kadang. Jadi beberapa hasil foto teman-teman yang tadi lihat ya, kalau misalnya teman-teman perhatiin bakalan ada yang terlihat detail, ada juga yang terlihat sedikit kabur. Jadi sedikit ngeblur. Jadi emang agak susahnya tuh nggak tahu kenapa, agak susah fokusnya, nggak ngerti gue juga. Oke, selebihnya kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone dengan harga 900 ribuan di bawah 1 juta dan udah bundling sama Telkomsel, nah ini adalah Advan NASA Pro yang bisa kalian beli. Langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gue pamit dan bye.